berkali kembali dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul peristiwa yang mengerikan. Peristiwa yang mengerikan. Bukankah hari-hari ini kita sedang berada di dalam satu masa-masa yang sedikit mengerikan? Ya, tergantung bagaimana cara kita menanggapi akan hal ini. Ya, saudara-saudara, banyak manusia diliputi oleh ketakutan. Di seluruh dunia, bukan hanya di negara kita saja, bukan hanya di Kaliurang, bukan hanya di Yogyakarta saja, tetapi seluruh dunia diliputi oleh segala ketakutan. Tetapi kita ingat akan firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, berkali-kali firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut. Ya, saudara-saudara, menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, ya, kita ikuti saja prosedur yang ada. Di dalam masa-masa yang kita hadapi saat ini, pemerintah menganjurkan kita supaya kita pakai masker, ya, kita cuci tangan, kita jaga jarak, hindari kerumunan orang banyak, jaga stamina di dalam kehidupan kita supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 itu. Tapi yang firman Tuhan ingin tegaskan pada pagi hari ini, jangan kita hadapi dengan penuh ketakutan. Karena apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, corona hanya bisa membunuh tubuh saja. Ya, mari kita akan melihat satu ayat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-28 sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca ayat ini. 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Terima kasih. Silakan duduk, saudara-saudara. Ya, pada pagi hari ini ada satu pesan. Jangan kamu takut terhadap apa yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dikatakan di sini berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Corona ini hanya bisa membunuh secara tubuh, saudara. Kemarin beberapa hari yang lalu saya pergi ke pasar. Saya ketemu dengan jemaat yang biasa kebaktian di sini, saudara-saudara, dan dia pamit kepada saya. Beberapa waktu yang akan datang ini saya tidak kebaktian. Loh, kenapa? Saya bilang, saya tidak boleh sama anak saya ikut kebaktian. Sebab dia katakan di Surabaya katanya ada kebaktian, pulang yang tertular 30 orang katanya. Ya, saudara-saudara. Dan dia tidak kebaktian hari-hari ini. Sudah 2 kali ini dia tidak kebaktian, saudara. Tapi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudara. Berkali-kali firman Tuhan katakan jangan kamu takut. Bukan kita ini mau melawan, tidak saudara. Kita ikuti saja prosedur supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 ini. Tetapi mari kita berikan diri kita selalu berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita percaya akan janji daripada Tuhan kepada kita semua. Supaya kita itu mengutamakan ibadah. Dan di situ ada sebuah janji, penyakit akan kulalukan daripadamu. Firman Tuhan itu ya dan amin adanya, saudara-saudara. Banyak orang ketakutan dengan apa yang bisa membunuh tubuh saja. Tetapi mereka tidak sadar ada hal yang lebih mengerikan daripada COVID-19 ini.
yaitu yang membawa umat manusia tidak hanya mati secara tubuh, tetapi mati secara rohani, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Itu yang perlu kita takuti, kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita mati secara tubuh karena memang Tuhan sudah gariskan umur kita seberapa, saudara. Ya, umur itu sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Andai kata tidak ada COVID, kalau kita sudah waktunya meninggal dunia, ya kita meninggal dunia. Tetapi satu perkara, saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, ada yang lebih mengerikan dari COVID-19 ini. Ya, sebab itu mari saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi hari-hari ini, saudara-saudara? Bagaimana tentang masa depan kehidupan kita itu yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya kita memikirkan perkara-perkara jasmani mengenai hari depan. Dengan saudara bekerja membanting tulang, ya, saudara-saudara bekerja keras mencari harta, memang itu tidak salah, saudara. Tapi adakah kita memikirkan tentang masa kekekalan? Di mana Tuhan Yesus mengatakan karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya jangan binasa. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Dan sekarang kita perlu memikirkan bagaimana kita mencari hidup yang kekal itu. Jangan lupa saudara-saudara, hidup ini hanya sementara. Nanti satu saat ada yang namanya penghakiman. Ya saudara-saudara, hal yang mengerikan bagi kita adalah jikalau nama kita tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Apakah kita hadapi hari-hari ini dengan kita hanya membaca? Ya, hanya membaca. Mazmur 91. Apakah kita bisa terluput dengan hanya membaca, saudara? Mari kita pelajari Mazmur 91 itu. Di situ ada kunci yang Tuhan berikan, sehingga Mazmur 91 itu merupakan satu perlindungan dan kita tetap selamat, tidak terkena apa yang terjadi hari-hari ini. Di dalam Mazmur 91, maka di sana isinya saya rinci secara cepat ya saudara. Isinya Mazmur 91. Melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Melindungi dari penyakit sampar yang busuk. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut anak panah di waktu siang. Tidak usah takut penyakit sampar yang menular siang maupun petang. 10.000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku. Malapetaka tidak akan menimpamu, yaitu atau mendekat kepadamu. Walau 10.000, walau 1.000 atau 10.000, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan mendatangkan saudara-saudara, Tuhan menyertai kita dengan tangannya yang begitu kuat. Ular tedung akan kau langkai, menginjak anak singa dan ular naga. Kalau ini cuma dibaca, saudara-saudara, itu tidak ada gunanya. Tapi kunci daripada ayat pasal ini adalah ayat 14. Hatinya melekat kepadaku serta berseru-seru kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa terluput? Kita menyeru-nyeru nama Tuhan. Dan hati kita lekatkan kepada Tuhan hari-hari ini. Bukan karena membaca kelihatannya memang bagus ya saudara. Itu tidak cukup saudara-saudara. Dalam menghadapi hari-hari ini, mari kita melangkah. Hati kita lekatkan kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, ya, kan kita sudah baca tiap-tiap minggu pada awal kebaktian. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita percaya, tetapi kita melangkah.
hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Dan kita akan melihat Mazmur 90 itu benar-benar dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita akan lakukan di hari-hari ini untuk menghadapi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara? Ayat ini mengatakan takutlah terhadap siapa atau keadaan yang membawa kita menuju kepada kebinasaan atau api neraka. Ya, saudara-saudara, mari kita melihat beberapa contoh pada pagi hari ini. Saya akan sampaikan 3 hal, saudara-saudara, yang tentunya ayat-ayat ini sudah biasa kita dengar. Tuhan berkali-kali memberikan nasihat kepada kita, sebab kita ini manusia seringkali lupa. Ya, Tuhan Yesus juga berkata berkali-kali kepada murid-muridnya, lebih dari 1 kali, saudara-saudara. Tuhan menyuruh kita sebagai orang tua menasihati anak berkali-kali, baik kamu di rumah, baik kamu keluar, ya, baik kamu di mana saja, untuk menceritakan kasih Tuhan kepada anak-anak kita. Tuhan juga memberikan nasihat berkali-kali kepada kita, supaya apa yang terjadi, ya, di atas muka bumi ini yang kita anggap mengerikan, saudara-saudara, tapi yang firman Tuhan katakan ada yang lebih mengerikan di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah kita hadapi, tidak pernah kita akan alami. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Di situ kita akan membaca ayat yang ke-4. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Dan ekornya menyeret, ya, saya ulangi. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, sampai di situ pembacaan. Sepertiga bintang di langit itu pada satu saat, saudara-saudara, akan diseret oleh kuasa kegelapan dan dijatuhkan ke atas muka bumi ini. Dari langit yang sangat tinggi dijatuhkan ke atas bumi, hancur lebur binasa. Siapa itu bintang-bintang, saudara-saudara? Bintang-bintang yang bersinar. Bulan itu, saudara-saudara, tidak mempunyai cahaya sendiri. Cahayanya berasal dari pantulan matahari. Tetapi kalau bintang itu, dia mengeluarkan cahaya sendiri. Bintang di langit yang bisa dilihat oleh manusia yang di atas muka bumi ini. Begitu banyak manusia menengadakan ke atas pada waktu cuaca terang, pada waktu malam. Mereka bisa menyaksikan bintang-bintang yang bergemerlapan di sana, saudara. Tapi kata firman Tuhan, sepertiga bintang di langit itu akan gugur, dijatuhkan ke bumi. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan yang sudah bercahaya, yang sudah menjadi berkat. Tingkatannya bukan tingkat kota, bukan tingkat negara, tetapi tingkatnya sudah dunia, saudara. Bukankah kita sering bicara tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Sudah tidak lagi melayani di satu negara, tetapi di negara-negara yang lain keliling seluruh dunia untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Bintang-bintang yang dipakai oleh Tuhan, umat-umat yang dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa. Sepertiganya itu akan diseret dan jatuh ke bumi, kemudian binasa. Itu satu hal yang sangat mengerikan, saudara. Itu bukan perkara yang biasa. Sekali lagi saya katakan itu bukan, yaitu saudara-saudara, kabar yang biasa. Tetapi ini adalah kabar yang sangat mengerikan. Orang yang dipakai di tengah-tengah dunia ini menjadi sinar bagi kemuliaan nama Tuhan, jatuh ke bumi dan mereka dibinasakan. Bagaimana kita dengan
keadaan kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan umat Tuhan yang tidak terpilih? Halaman yang bagian luar, jangan kau ukur. Sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berada di halaman, tapi kita berada di ruang kudus, di mana ada yaitu pelita, di mana ada roti, firman Tuhan, ya saudara-saudara, di mana ada penyembahan di situ, masuk di dalam tempat yang lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya itu, kalau anak-anak Tuhan tidak masuk ke dalam ruang suci yang dilanjutkan dengan ruang maha kudus, saudara-saudara, kata Tuhan, enggak usah diukur. Enggak usah, artinya sudah dibuang oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Tetapi kita mendengar satu kabar, saudara-saudara, yang mengerikan, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa sebagai bintang-bintang yang bercahaya. Kitab Wahyu mengatakan, dan firman Tuhan adalah merupakan hal yang benar, saudara. Mereka akan jatuh sepertiga di atas muka bumi. Mari kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Satu ayat yang sudah berkali-kali saya sampaikan, saudara. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Pada hari terakhir, banyak orang, saya mau menggarisbawahi banyak orang, akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Lagi-lagi kita melihat Tuhan mengatakan dengan serius kepada kita, nanti pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tidak sadar kalau akhirnya dia masuk ke dalam kebinasaan. Banyak, kata firman Tuhan, bukan sedikit. Sebab itu Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih pun masih disaring lagi oleh Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi yang dipanggil tadi tidak terpilih. Sedangkan yang terpilih, bintang di langit, cahaya kemuliaan yang sudah diberikan kepada mereka, itu jatuh, saudara. Dan orang-orang yang sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ini orang pilihan, saudara, bukan orang biasa. Orang pilihan daripada Tuhan sendiri. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, enyalah engkau dari hadapanku. Dia tidak berkata mundur, dia tidak berkata pergi, ya, tapi enyalah engkau dari hadapanku, hai kamu pembuat segala kejahatan. Memang sudah biasa mendengarnya sih, saudara. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan betapa ngerinya kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Umat pilihan Allah yang sudah berkeliling kemana-mana bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ini orang bukan orang biasa. Orang pilihan Allah dipakai oleh Tuhan. Dan dia katakan, enyalah dari hadapan hadirat. Kamulah pembuat kejahatan. Saudara-saudara, kalau umat pilihan saja, ya saudara, bisa mengalami hal yang mengerikan seperti ini.
Mari kita sadar saudara-saudara, bagaimana pelayanan kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan saja bisa jatuh. Yang dipilih oleh Tuhan saja bisa jatuh. Apalagi kita yang tidak pernah bersungguh-sungguh serius mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebab hari-hari ini 40 hari jemaat dibawa untuk masuk dalam doa puasa. Kita minta kemurahan Tuhan supaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, saudara-saudara. Ini perkara serius, bukan main-main. Masa depan itu kan serius, saudara. Bagaimana dengan masa depan kita? Di tengah-tengah satu saat kumpulan yang besar berdiri di hadapan kursi pengadilan Tuhan. Dan di situ disebutkan nama-nama yang tertulis di dalam buku kehidupan. Dan Tuhan berkata, marilah. Maka dia masuk di dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara, berapa banyak waktu yang kita gunakan bukan untuk perkara rohani. Tidak apa-apa saudara. Ya, itu boleh, itu sah. Kalau memang untuk kebutuhan hidup, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, sudahkah kita memikirkan masa depan tentang keselamatan hidup kekal masuk di dalam kerajaan surga itu menjadi bagian dalam pemikiran kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan? Apakah kita tetap gunakan berpuluh-puluh jam untuk mencari hanya perkara-perkara yang di bawah ini, yang nantinya tidak akan pernah kita bawa pulang, saudara? Itu mengerikan, saudara-saudara, kalau terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Enyalah dari hadapanku, aku tidak kenal kamu. Engkau yang mengadakan perkara-perkara yang jahat. Di tempat ini hanya sebentar, saudara. Mari kita renungkan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Apakah kita betul-betul serius? Apakah betul-betul kita cari Tuhan? Apakah betul-betul kita sudah alami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan sejenak, sebentar di tempat ini. Supaya tidak ada penyesalan nanti yang akan terjadi. Karena banyak orang protes, tetapi setiap dan pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Kaget saudara-saudara. Seperti disambar beldek. Enyalah dari hadapanku, engkau pelaku kejahatan. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani engkau? Dan juga mungkin katakan, engkau sudah memilih aku Tuhan. Tuhan tidak banyak perkataan saudara. Tuhan hanya berkata, enyah engkau dari hadapanku. Engkau pelaku kejahatan. Saudara-saudara, mari kita yang berada di garis depan. Tuhan tidak melihat hasil. Karena hasil itu dikarenakan urapan Allah turun atas kehidupan kita di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan melihat motif kita untuk apa kita melayani Tuhan. Apa tujuan kita untuk melayani Tuhan? Itu yang dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Dan di luar itu merupakan sebuah kejahatan. Untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bukan itu. Tuhan memanggil dan memilih kita. Tetapi untuk banyak jiwa boleh diselamatkan melalui pelayanan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Kita membaca ayat yang ke-12.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Siapa sih ini tuh, saudara? Ada 10 anak darah yang dipilih. Bukan tidak dikenal tadinya, saudara. Tidak. Ini 10 anak darah, orang pilihan daripada Allah sendiri. Yang dipilih menjadi pengiring kemanten. Bukan orang sembarangan, saudara. Bukan diambil dari orang luar yang tidak mengenal pengantin. Bukan. Tetapi ini adalah umat pilihan. 10 anak darah ini, saudara-saudara, sebagai satu yaitu perwakilan daripada nanti para pengantin, para pengiring-pengiring pengantin yang dipilih oleh Tuhan. Dan dikatakan oleh Tuhan di sana ada 10 anak darah. Mereka bukan orang biasa, tetapi 10 yang dipilih secara khusus, saudara. Saya katakan sekali lagi, dipilih secara khusus. Tetapi apa yang terjadi? 5 anak darah siap terus. Siap membenahi diri, layak menjadi pengiring pengantin. Sudah kepilih. Tapi yang lain meremehkan akan hal itu. Sudah tahu kalau mereka bawa lampu itu sudah tahu. Ya saudara-saudara. Tetapi mereka tidak membawa minyak. Mereka tidak memelihara kekudusan, tidak memelihara panggilan dan pilihan Allah di dalam hidupnya. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ini adalah sebetulnya, mari kita renungkan, mari kita camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini suara sebetulnya mengerikan, mengagetkan yang mendengar. Menimbulkan tangisan yang luar biasa, sebuah penyesalan. Saya yakin 5 anak darah yang tidak bisa masuk, mereka betul-betul menyesal. Mereka terus mengetuk-metuk pintu dan selalu ada jawaban. Aku tidak mengenal akan engkau. Suara itu akan ada, saudara. Karena ini firman Tuhan yang patut diberitakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Cara kita beribadah, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Apakah kita hanya bersikap rohani ketika duduk di sini? Hanya 1,5 jam atau 2 jam? Apakah dalam kehidupan sehari-hari? Yang dikatakan kitab Mazmur 91 tadi, hatinya melekat kepadaku. Tuhan tidak pernah kagum dengan sebuah pelayanan yang besar. Tadi, bukankah aku bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan penyakit demi namamu? Enggak pernah kagum, saudara. Tetapi yang diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Kalau hubungannya cuma seminggu sekali, itu pun terbatas waktu yang pendek. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, saudara? Firman Tuhan judulnya peristiwa yang mengerikan. Penyesalan yang terlambat itu tidak berguna. Pintu tertutup. Meskipun diketuk-ketuk sampai kapanpun, pintu tidak akan pernah dibukakan lagi. Dan itu sebuah peristiwa yang sangat fatal yang terjadi, yang Allah tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 16.
Yang ketiga, saudara, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekali lagi kepada judul firman Tuhan. Ini peristiwa yang sangat-sangat mengerikan terjadi dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ada nyanyian saudara yang mengatakan bahwa kita ingin dan rindu hidup dalam dekapan kasih daripada Tuhan. Kita hidup dalam penyertaan tangan Tuhan yang begitu kuat dan luar biasa. Penyertaannya begitu sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita mendengar tentang suara Tuhan yang mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan pakai istilah memuntahkan, saudara? Kok tidak menyingkirkan? Kok tidak membuang? Ya, umat Israel berkali-kali diizinkan terbuang oleh Tuhan. Tapi setelah itu dia kembali mengasihani umatnya. Tapi akhir zaman sudah tidak bisa terjadi, saudara. Ada waktunya kemurahan Allah itu akan ditutup. Akhir zaman tidak akan diperpanjang lagi, saudara. Kalau terjadinya dulu, pada waktu kita mulai kenal Tuhan dulu, 48 tahun gereja ini berdiri di tempat ini, saudara. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Tetapi kalau sampai akhir, sudah berpuluh-puluh tahun, saya tidak tahu kemurahan Tuhan sampai di mana, tetapi satu perkara akan tertutup. Mengapa Tuhan pakai istilah memuntahkan? Tuhan tidak akan pernah kembali lagi. Tuhan tidak akan pernah menjilat lagi. Sudah tertutup ruang untuk kita, untuk orang-orang yang dimuntahkan oleh Tuhan itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa yang menyebabkan Tuhan memuntahkan kita? Jikalau pengiringan kita suam kuku. Disebut anak Tuhan, ya KTP-nya anak Tuhan. Tetapi dilihat perbuatannya tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Jikalau kita pakai kehidupan pengiringan kita ini cuma maju mundur, ya, ada waktunya maju berapi-api, enggak lama meleret, saudara. Panas dingin, jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Satu saat, di saat hari terakhir, Tuhan katakan, ini ditulis di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Karena engkau suam-suam kuku, panas dingin, panas tidak, dingin pun tidak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau sekarang sepertinya kita dengar tidak mengerikan, ya saudara. Tetapi nanti orang yang akan mengalami akan hal ini, itu sangat mengerikan. Orang Israel berbuat dosa kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tuhan katakan, mulai hari ini aku tidak akan menyertai engkau. Aku ganti dengan malaikat yang akan menyertai engkau. Enggak ditinggalkan seluruhnya. Aku ganti malaikat yang akan menyertai kamu, memimpin kamu. Dalam ayat-ayat sehubungan dengan itu dikatakan, ketika orang Israel mendengar perkataan yang mengerikan itu, mereka langsung sadar, saudara. Dan Musa katakan, kalau engkau tidak menyertai
Artinya kalau hanya malaikat saja yang menyertai perjalanan kami, kami tidak akan maju Tuhan. Hendaklah Engkau sendiri yang menyertai perjalanan umat Israel. Bagaimana kalau kita nanti dimuntahkan oleh Tuhan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tuhan serius dengan keselamatan saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak serius dengan kita, Dia tidak rela mati, menderita sengsara yang luar biasa. Dipaku itu matinya pelan-pelan saudara. Mengalami demam yang sangat tinggi, penderitaan sakit yang luar biasa. Bukan hanya tangan tetapi kepalanya dimangkotai dengan duri. Masuk ke dalam urat-urat. Saya pernah kejeduk saudara, waktu masih kecil di sekolah. Ya, lingiran ada sebuah tembok begitu. Itu lancip dan saya lari, saya kena saudara. Sampai berdarah pada waktu saya masih kecil. Saudara. Sakitnya luar biasa. Tapi kepala Tuhan Yesus ditusuk dengan duri yang bukan hanya satu. Tetapi duri-duri itu menancap di kepalanya untuk serius menyelamatkan saudara dan saya. Pesan firman Tuhan, maukah saudara serius dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Keselamatan itulah yang perlu saudara peliharakan sendiri masing-masing secara pribadi. Supaya keselamatan itu, di mana Tuhan katakan apa yang telah kuberikan kepadamu, pegang sampai aku datang. Apa yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya? Hidup yang kekal, saudara. Hidup yang kekal itu perlu saudara perhatikan. Perlu saudara kerjakan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai itu lepas daripada kita. Supaya kita tidak mendengar perkataan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, mengapa Tuhan memberitakan hal ini? Karena Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Dia tidak ingin ada satu manusia yang binasa sebenarnya. Apalagi orang pilihan Allah, apalagi umatnya sendiri masuk ke dalam kebinasaan. Bagaimana kita bisa selamat sampai ke sana saudara-saudara? Tiap minggu di sini ada nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan ribuan keping emas saudara. Sangat berharga untuk kepentingan pribadi saudara sendiri. Kalau saudara serius dengan Tuhan, bukan gereja yang untung, tapi ya saudara sendiri yang pertama yang untung. Kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan hari-hari ini ikut dalam doa puasa. Supaya bisa memulihkan keadaan kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Gereja ini memang kecil saudara. Umatnya enggak banyak kalau dibandingkan dengan ada yang ribuan. Tetapi biarlah tempat ini adalah tempat diisi oleh umat Tuhan yang serius hubungannya dengan Tuhan. Amin. Serius menjalankan keselamatan yang telah diberikan kepada saudara. Supaya satu saat pada penghakiman yang terakhir, saudara tidak mendengar, nyalah engkau dari hadapanku. Hai pembuat kejahatan. Dan Tuhan tidak akan pernah berkata kepada kita, aku tidak akan kenal kamu. Dan Tuhan tidak akan mengatakan kepada kita, karena engkau suam-suam kuku pada waktu kamu mengiring kepadaku, aku telah memuntahkan engkau dari mulutku. Bukankah itu sebuah berita yang mengerikan saudara? Mari kita tidak akan melihat hal itu terjadi di dalam hidup kita. Kita tutup, mari saya akan tutup khotbah saya dengan Yohanes 17 ayat 3.
Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal adalah pengenalan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak melihat kita berhasil di dalam pelayanan. Seperti yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, bintang di langit sudah tingkat dunia, sudah tingkat yang besar, melayani dengan banyak mujizat. Tuhan tidak pernah memuji kita dengan hal itu. Jangan kamu berbahagia karena kamu dapat mengusir setan demi namaku. Tetapi berbahagialah jikalau namamu tertulis di dalam buku kehidupan. Mari kita berusaha supaya nama kita ada di dalam buku kehidupan. Sebab saudara sudah mendengar pada pagi hari ini, kehidupan kekal, surga adalah mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Baca Alkitab tidak, berdoa tidak, berkorban tidak, berbuat baik tidak. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Duduk di kaki Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan seperti Maria, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mendengar suara saudara dan suara Tuhan didengar oleh kita semua. Menjadi rema dalam kehidupan saya tentang sebuah lagu yang mengatakan, saudara-saudara, ku ingin menikmati kehadiran-Mu Tuhan, yang dikarang oleh Bapak Awandatu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.